warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Julita SPDI, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426731617 pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMP Negeri 3 Dusun Selatan, kelas 8, dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan dalil nakli serta menunjukkan sikap mencintai Al-Quran dan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu soleh dan soleha hari ini? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, biar belajar kita semangat, kita tepuk semangat dulu, boleh? Boleh. Tepuk semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Akbar, Hadir, Bu. Ahmad Rafi'i, Hadir, Bu. Ahmad Patan, Hadir, Bu. Ari Rahman Saputra, Hadir, Bu. Febriana Putri, Fauji Renaldi, Hadir, Bu. Jainuddin, Kardila, Muhammad Ilham, Hadir, Bu. Rija Saputra, Hadir, Bu. Said Aditya. Ibu minta kalian berdiri semua. Akulah pendukungmu, radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Senang. Apa ada yang merasa kesal kalau berangkat ke sekolah tadi? Ya. Oke, berarti sudah siap mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Motivasi ibu
setelah pulang nanti ya, ilmu yang didapatkan bermanfaat. Nah, sebelum melanjutkan, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Kalau misalnya mau izin ke toilet, kita harus minta izin kepada guru. Kalau misalnya Bu, boleh nggak saya izin ke toilet? Berarti kalau misalnya boleh, baru kalian bisa keluar. Tapi untuk kali ini ya, kita harus fokus. Nah, terus apa lagi? Ayo, minggu lalu kita belajar tentang apa? Rukun iman. Tadi ada berapa rukun iman itu? 6. Ada berapa tadi? 6. Terus apa lagi? Ada 6. Tepuk tangan dulu. Minggu lalu kita belajar tentang rukun iman. Nah, dilanjutkan hari ini kita belajar tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Belajar tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih arti iman itu? Apa sih arti iman itu? Beriman kepada Allah. Apa sih arti iman itu? Ada yang bisa lebih tepat? Dan iman, apa sih arti iman? Kita nggak tahu ya arti iman itu apa. Iman adalah percaya dan meyakini di dalam hati bahwa apa? Ayo. Nabi dan Rasul itu utusan Allah. Ya, terus apa lagi? Sebelumnya ibu mau tanya dulu ya. Ada rukun iman itu ada berapa? Nah, yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Akhir ya, yang kelima, yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab. Yang pertama apa? Taurat, Zabur, Injil, Ada. Yang pertama kitab apa dulu? Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kedua apa? Taurat. Kepada Nabi siapa? Musa. Terus yang ketiga? Injil. Dan yang terakhir? Al-Quran. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nah, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kan kita tahu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai apa? Pedoman atau petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kami berikan kepada siapa? Musa. Apalagi kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kau mengambil penolong selain aku. Quran surah Al-Isra ayat kedua. Terus yang kedua, kitab Jabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi siapa? Ya, Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat. Firman Allah artinya dan kami berikan Jabur kepada Daud. Quran surah apa? Al-Isra ayat 55. Kitab Jabur atau Mazmur yang berisi kumpulan penyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisikan doa, nasihat dan kata-kata hikmah. Itu Jabur. Terus yang ketiga apa? Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Sebagai apa? Petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya apa? Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra siapa? Maryam. Berarti Nabi Isa itu putranya Maryam. Membenarkan kitab yang
kitab Injil. Sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab apa? Taurat. Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Maidah ayat 40. Nah. Kita lanjutkan. Terus apa? Kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk bangsa Arab ya. Bagaimana firman Allah yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surah Al-Furqan ayat pertama. Nah, di sini ada dalil nakli. Nah, apa sih dalil nakli itu? Nah, di sini ada Quran surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antaranya mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran surah Al-Baqarah. Terus Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran surah An-Nisa. Nah, di sini ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih hikmahnya itu? Yang pertama apa? Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Apa sih tertata itu seperti apa? Tersusun. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Kalau kita sering sholat apa? Pasti itu sudah kita mendapatkan balasan yang kalau kita mengerjakan yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Menumbuhkan sikap optimis kepada telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Terus yang terakhir, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan semua larangannya. Perintah Allah itu seperti apa? Yang pertama, sholat. Terus puasa. Terus apa? Terus apa lagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Menghormati yang lebih tua. Terus larangannya seperti apa? Yang pertama, sering menjelaskan. Larangan yang dilarang oleh Allah itu seperti apa? Mencuri, minum minuman keras, berdusta, itu termasuk. Alhamdulillah, sudah tahu ya apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Nah, dari sini bagaimana perasaan kalian? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, di sini Ibu bagikan 4 kelompok ya. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Namanya kelompok 1 apa? Jabur. Kelompok 2 Taurat. Kelompok 3 Injil. Kelompok 4 Al-Quran. Ya. Terus di dalam kalian satu kelompok, nanti pas Ibu menjelaskan tadi ya, dicatat sambil apa yang perlu dicatat. Kalau ada yang kurang memahami, boleh ditanyakan ya.
dalam satu kelompok ini. Kamu kelompoknya sama rekan, nanti menghadap ke kelompok. Yang kelompok sama-sama boleh satu orang yang menulisnya. Ini kan boleh. Terus yang terakhir yang Altur. Nah, boleh satu yang menulis, boleh satu. Oh ini seperti ini. Boleh. Oh ini seperti ini. Bagaimana kelompok Taurat? Apakah sudah selesai? Bagaimana kelompok Jabur? Perhatikan ya sambil kalian kerja kelompok sambil melihat video ini ya.
Nah, yang pertama Taurat tulis dulu. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran aja? Kitab Taurat tersebut dan Injil sudah tidak ada tanda ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya Sambil disimak ya sesuai kelompoknya. ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang membuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk semacam masa. Lalu kalian simpulkan ya setelah sekian koreksi kalian simpulkan untuk hasil diskusinya. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita sebagai materi dan tidak selain Al-Quran. Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Karena yang menurut lainnya, kitabnya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran Al-Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Tuh, duduk, paham gue. Iya, alhamdulillah aku sudah mengerti, Kak. Coba juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kata makanya kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Ini begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Ada yang sudah selesai atau kurang dipahami? Boleh tanya. Ya, selesai Bu. Sudah selesai. Ayo, kitab Zabur. Kalau untuk Zabur ada yang punya? Yang sudah selesai, yang sudah selesai untuk angkat tangan. Boleh di kita Bu. Ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang membuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk semacam masa. Lalu kalian simpulkan ya setelah sekian koreksi kalian simpulkan untuk hasil diskusinya. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita sebagai materi dan tidak selain Al-Quran. Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan
Iya, yang terakhir, Ibu mau tanya, apa sih tadi yang dibisikan temannya? Taurat, Musa, Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, Muhammad. Iya, betul. Dia menjalan itu. Ini apa nih? disimpan di situ yang Dan Apa itu? ayo, kelompok selanjutnya. Apa tadi yang dibisikan? Satu Taurat, Musa, Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, dan Muhammad. Tepuk tangan. Terus kelompok selanjutnya. Apa tadi? Ayo satu orang perwakilan. Apa tadi yang Ibu bisikan ke kamu? Taurat Nabi Musa, Zabur Daud, Injil Isa, Al-Quran Muhammad. Tepuk tangan. Terus kelompok yang terakhir. Ayo apa? Zabur turunkan kepada Nabi Daud, Taurat, Musa, Injil Isa, Al-Quran Muhammad. Tepuk tangan. Ya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Terus siap-siap ya, maju ke depan untuk menempel hasil diskusi kalian per kelompok tadi ya. Ayo kelompok satu dulu. Adit, adik ya, maju ke depan tempel hasil diskusi kalian tadi. Sebelah sana dulu ya. Ya. Sebelah sana. Ya, ya. 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 Terus yang kelompok kedua. Tempel. Boleh ya. Terus yang kelompok ketiga. Silakan. Sebelah sini. Ya, sebelah sini. Ya. Terus kelompok yang terakhir. Terus itu kan sudah ditempel tuh hasil diskusinya. Boleh dalam satu kelompok ya. Kelompok pertama dulu cek dulu hasil diskusi punya temannya. Ayo kelompok satu mana? Oh ya silakan maju. Maju ke depan yang kelompok satu. Boleh. Semua dulu boleh. Ya. Cek dulu. Yang temannya. Terus sudah lanjut kelompok kedua, cek dulu hasil diskusi punya temannya. Boleh. Nah, cek dulu. Seperti ini ya. Hasil diskusi teman-teman. Seperti ini. Ayo lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Terus kelompok yang terakhir. Oh seperti ini ya, punya teman saya seperti itu ya. Ya kalau sudah silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kita tepuk tangan dulu.
kalian tadi ya. Materi iman kepada kitab-kitab Allah adalah apa tadi? Meyakini atau meyakini sepenuhnya di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa kitab suci kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, ingat minggu depan kita mempelajari materi tentang hari akhir ya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti alhamdulillah hari ini paham semua. Kita dalam keadaan sehat ya, tidak ada halangan walaupun ada kekurangannya. Ibu akhiri pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doanya untuk Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana